Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menentukan sudut dalam ruang. Nah, dalam menentukan sudut dalam ruang ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, di antaranya sudut-sudut di dalam ruang dapat dibentuk oleh dua unsur ruang. Di antaranya yang pertama antara garis dengan garis, yang kedua, sudut terbentuk antara garis dengan bidang. Dan yang terakhir adalah sudut yang terbentuk antara bidang dengan bidang juga. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah sudut yang terbentuk oleh garis dengan garis. Diperhatikan ya. Sudut antara garis dengan garis dibedakan menjadi dua, yaitu sudut antara dua garis berpotongan dan sudut antara dua garis bersilangan. Tentu kalian sudah memahami makna bagaimana yang merupakan berpotongan dan juga bagaimana sih yang namanya bersilangan. Nah, lebih jelasnya perhatikan slide berikut. Kalian bisa lihat di sini ada dua buah contoh ya. Yang di kiri atau yang gambar A, ini ada sebuah sudut yang terbentuk antara dua garis yang berpotongan ya. Garis H dan G di sini terletak pada satu bidang ya. Jadi terlihat di situ ada kelihatan bentuk sudutnya. Sementara yang di bagian kanan atau gambar B, ini ada sebuah contoh ia menggambarkan sudut terbentuk antara dua garis bersilangan. Nah, garis G dan H ini tidak terletak pada satu bidang yang sama. Sekilas memang terlihat berpotongan, tapi sebenarnya tidak, karena kedua garis ini tidak terletak pada satu bidang yang sama. Itu yang membedakan kedua gambar ini. Perhatikan contoh berikut. Di sini ada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Yang ditanya, berapa besar sudut antara garis HF dan DG? Kalian perhatikan HF dan DG tidak terletak pada bidang yang sama, ya kan? Terlihat berpotongan padahal ini sebenarnya bersilangan. Nah, terus gimana letak sudutnya? Nah, kalau kalian mendapati soal seperti ini, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah mencari HF. Nah, ini proyeksinya kemana sehingga nanti bisa membentuk sudut dengan garis DG. Nah, lebih jelasnya, kalian lihat penjelasan berikut. Nah, setelah kalian mengamati bahwa HF dan DG tadi tidak terletak pada satu bidang yang sama, maka itu dinamakan bersilangan. Lalu di manakah letak sudut di antara HF dan DG? Untuk kasus garis yang bersilangan, tentu kita bingung di mana letak sudutnya, maka langkah pertama yang harus kalian pahami adalah mencari proyeksi. Apa itu proyeksi? Proyeksi merupakan pencerminan, bisa sebuah titik, sebuah garis, atau sebuah bidang pada sebuah objek. Dalam hal ini, kita akan mencari proyeksi garis HF, sehingga nanti kita tahu di mana letak sudut antara DG dengan HF. Nah, logikanya HF memiliki proyeksi di DB, ya kan? Nah, kalau kalian lihat, HF ini sejajar dengan DB. Itulah yang namanya proyeksi. DB merupakan proyeksi garis HF. DB juga merupakan garis yang pas ya, berpotongan dengan DG. Jadi kalau seperti ini gambarnya, maka bisa kita lihat letak sudutnya di mana. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal beri garis tambahan sehingga terbentuklah sebuah bidang, yaitu bidang BDG. Nah, jadi letak sudut antara HF dan DG yaitu ada di sudut D. Nah, berapa besar sudutnya? Kalau kalian perhatikan, ini merupakan bidang yang membentuk segitiga sama sisi. Kenapa sama sisi? Karena DG, kemudian BG, dan DB ini sama-sama diagonal bidang. Ketiga-tiganya merupakan sesuatu yang sama, sehingga ini adalah ciri segitiga sama sisi. Kita tahu ciri segitiga sama sisi semua sudutnya sama. Karena dalam satu segitiga totalnya 180 derajat, maka salah satu sudutnya yaitu BDG totalnya sebesar sudutnya adalah 60 derajat. Jadi seperti itu cara mencari letak sudut apabila ada dua garis yang bersilangan. Kalian bisa mencatat penjelasan dari soal tadi atau di capture, kemudian tulis di buku catatannya agar tidak lupa.
Ini merupakan penjelasan dari soal tentang dua garis yang bersilangan di mana letak sudutnya. Sekarang kita akan bahas sudut antara garis dengan bidang. Di sini ada sebuah contoh ya yang menggambarkan sudut antara garis dengan bidang. Namanya ada kubus PQRS TUVW. Garis diagonal ruang QW ya, QW ini memotong bidang alas yaitu PQRS. Nah, pertanyaannya, di mana letak sudut antara garis QW dengan bidang alas? Bidang alasnya di sini adalah PQRS. Nah, jadi letak sudutnya yaitu di mana? Nah, kalau kalian lihat QW ini proyeksinya adalah QS. Nah, sehingga kalau kalian tarik garis QS, SW, dan W ke Q ini membentuk sebuah segitiga siku-siku di S dan bisa terlihat bahwa sudut yang terbentuk antara QW dengan bidang alas yaitu ada di Q, ya kan? Nah, jadi itulah letak sudut antara garis diagonal ruang QW dengan bidang PQRS. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, untuk contoh selanjutnya, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Sudut antara DF dan bidang CDHG adalah A. Nah, pertanyaannya hitung nilai sin A. Nah, langkah pertama silahkan gambar kubus ABCD EFGH dengan ukuran rusuknya 12. Nah, nanti dicarilah DF ya proyeksinya di mana gitu agar nanti ketahuan letak sudutnya di mana. Soal tadi jika digambarkan maka akan seperti ini ya. Sudut antara DF dengan bidang CDHG ya ditandai dengan lambang alfa. Ya, langkah pertama sama seperti sebelumnya, cari dulu proyeksi DF ya. Di sini terlihat bahwa terbentuk sebuah bidang baru yaitu DFG di mana ternyata sudut yang terbentuk antara garis DF dengan bidang CDHG itu ada di D diwakili dengan alfa. Yang ditanya adalah sin alfa. Sin itu adalah perbandingan depan sudut per miring sudut. Depan dari sudut A adalah FG ya. Kemudian miringnya ya, yang berarti adalah sisi DG. Kalau dituliskan seperti ini. Ini merupakan penyelesaian dari soal tadi. Jadi kalian bisa catat dan tanyakan bila ada yang kurang dipahami. Karena tadi yang ditanya adalah sin, maka gunakan perbandingan depan per miring. Depannya adalah sisi FG, ya. FG adalah rusuk kubusnya, yaitu 12 cm, kemudian DG adalah 12 akar 2. Dapatnya dari mana? Kalian bisa lihat di sini menggunakan rumus Pythagoras. Jadi sin alfa adalah setengah akar 2. Jadi alfanya adalah 45 derajat karena sin 45 besarnya adalah setengah akar 2. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sudut antara bidang dengan bidang. Baik, untuk submateri yang terakhir yaitu sudut antara dua bidang yang berpotongan, kalian bisa pahami pernyataan berikut. Sudut yang dibentuk oleh dua garis yang berpotongan, yaitu garis A yang ada di bidang pertama dan satu garis lagi di bidang kedua. Garis-garis itu tegak lurus terhadap garis potong antara kedua bidang tersebut. Silahkan kalian bayangkan sebuah kubus ya, ada dua bidang. Nah, terserah. Nah, kemudian bayangkan ada perpotongan ya. Nah, kurang lebih untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Nah, nanti kalian gambarkan bagaimana bentuknya. Untuk sesi latihan hari ini, kalian cukup menggambarkan sebuah kubus ABCD EFGH, bidang diagonal ABGH dan bidang alas ABCD berpotongan pada garis potong AB.
Bener kan? Nah, silakan nanti kalian gambar bidang diagonal ini. Nanti gambarkanlah di mana letak sudut antara kedua bidang tersebut sesuai langkah di sini. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan waktunya untuk kalian berlatih. Gambarlah kubusnya dengan rapi dan tentukan letak sudutnya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.